Kisah asmara Sunan Kalijaga dan Ratu Nyi Roro Kidul atau Nawang Wulan atau Syarifah Fatimah, Pusaka Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit di era 1450 Masehi, di tengah berkecampuknya dua aliran berbeda pandangan antara ajaran Islam dan ajaran Hindustani. Kala itu Galuh Pajajaran yang dikepalai oleh Raja Sakti Mandraguna yakni Prabu Siliwangi, ia tidak mau diislamkan oleh Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah atau kakek dan cucu, sehingga menimbulkan perang saudara di antara kedua pihak. Dalam hal ini, Pangeran Arya Kemuning, Dewi Nyimas Gandrasari, dan Nyimas Roro Kencono Wungu ditugaskan untuk mengalahkan kesaktian Prabu Siliwangi. Namun, Sang Prabu bukan tandingan ketiganya. Bukan hanya sakti, beliau juga seorang linuwih pasukan Cirebon. Dengan mudahnya dia kalahkan. Dengan kalahnya pasukan Cirebon, Kanjeng Sunan Kalijaga akhirnya diutus untuk menghadapi kesaktian yang dimiliki oleh Prabu Siliwangi. Namun, lagi-lagi utusan Cirebon tidak bisa mengalahkannya. Dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kanjeng Sunan Gunung Jati mengutus kembali Rai Kalijaga untuk meminjam satu pusaka pilihan tanding kepada Ratu Kidul Dewi Nawang Wulan berupa tombak karera reksa. Berangkatlah Sang Kalijaga, dan sesampainya di dasar laut pantai selatan, beliau ditolak mentah-mentah oleh Ibu Ratu Kidul dengan alasan tidak membawa bukti atau surat utusan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Disinilah kejelian Ibu Ratu Kidul, padahal beliau sudah sejak lama menaruh hati kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Wahai Kisanak, pulanglah kecuali engkau mempertemukan aku dengan Panatagama, sebutan buat Raja Cirebon. Karena merasa tidak mendapatkan hasil, maka Kanjeng Sunan Kalijaga terpaksa membawa Kanjeng Ratu Kidul untuk menghadap Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sesampainya tiba di kota Cirebon, Kanjeng Sunan Gunung Jati menyambutnya dengan tersenyum simpul. Melihat Kanjeng Sunan Gunung Jati tersenyum, Ibu Ratu Kidul langsung wajahnya memerah. Beliau sangat malu dan takut karena Sang Sunan bisa membaca pikirannya. Sesampainya di dalam kapur tren, Sunan Gunung Jati langsung memanggil Kanjeng Ratu Kidul atau Dewi Nawang Wulan, putri Prabu Siliwangi dan istri kedua Ratu Palaga Inggris. Wahai putri Prabu Siliwangi, hanya engkau yang mampu mengalahkan kesaktian ayahandamu. Pinjamkanlah Kalijaga pusakamu yang bernama tombak karera reksa, terang Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ampun Gusti, sesungguhan Panatagama, saya hanya memberikan pusaka itu kepada suami kelak, kata Ibu Ratu Kidul. Dengan tertawa kecil, Sunan Gunung Jati langsung berujar kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Wahai Rai Kalijaga, sesungguhnya tiada yang lebih mulia kecuali berpegang pada keagungan syiar Islam. Nikahlah dengan Ratu Kidul atas nama Islam dan bukan karena nafsu. Dengan ketulusan hati Kanjeng Sunan Kalijaga, beliau menerima dengan keputusan seolah murid atas perintah gurunya. Namun, kepada kekasihnya terlebih dahulu, ampun Gusti Panatagama, bagi para penghuni dasar laut selatan, sangat pantang menerima seorang suami tanpa adanya suatu ikatan batin. Saya tidak ingin calon suamiku memberikan satu kenangan dari hari pernikahannya nanti berupa tasbih kecubung atau bulu yang berasal dari Laut Merah. Setelah keinginan Ratu Kidul terucap yang ditunjukkan buat Kanjeng Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati langsung mengutus Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mencari apa yang menjadi keinginan dari Kanjeng Ratu Kidul. Lalu
Sang Sunan minta undur diri untuk melaksanakan tugas. Beliau langsung pergi ke Gunung Ciremai, menjalankan tafakur dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam keempat, Kanjeng Sunan kedapatan isyarah yang mengatakan akan datang seorang yang membimbing untuk menemukan di mana tasbih wulung atau kecubung berada. Atas izin Allah, siang harinya 3 sosok manusia yang berasal dari bangsa lelembut bernama Sang Hyang Sontong, Sang Ratu Sanggah Wisesa, dan Si Walikat datang menghampiri. Ketiganya langsung mengutarakan niat baik mereka untuk membantu Sang Sunan dalam pencarian tasbih wulung atau kecubung. Maka diajaknya Sang Sunan dengan ilmu aji bangsa gelap gulita atau ilmu menghilang bangsa leluhur. Sesampainya di pinggir Laut Merah, 4 orang yang barusan datang tadi langsung disambut oleh Pangeran Sulaiman, gaib atau pendamping atau Porin Ratu Bilqis dari bangsa siluman. Dengan kemurahan hati sang pangeran, semua diajaknya masuk ke dalam keraton Bagaskara atau bawah laut bagian utara Irak. Dan atas izin sang Ratu Agung Bilqis, diberikanlah Kanjeng Sunan Kalijaga satu buah nur Sulaiman alaihi salam berwujud peti ukir dari alam Azraq, yang dalamnya terdapat tasbih wulung atau kecubung berbahan batu kecubung giok. Manfaatnya sebagai sarana pembuka aura paling cepat, ketenangan, karisma, wibawa, penakluk, dan mahabbah paling top tier untuk banyak disukai khalayak maupun pribadi. Dengan keberhasilan ini, akhirnya Kanjeng Sunan Kalijaga pamit pulang dan langsung menemui gurunya Kanjeng Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dengan rasa sukacita, Kanjeng Sunan Gunung Jati langsung memerintahkan Rai Kalijaga untuk secepatnya menemui Ratu Kidul atau Nawang Wulan, sehingga dengan pertalian mereka berdua akan lebih mudah untuk menaklukkan Prabu Siliwangi. Dengan diiringi 40 orang dari Kaputren, Pakuwati, rombongan Kanjeng Sunan Kalijaga mulai berangkat menuju Laut Selatan. Ternyata perjalanan mereka sudah lebih dahulu diketahui oleh Kanjeng Ibu Ratu Kidul, yang dengan riangnya mempersiapkan segala hiasan dan pernak-pernik untuk menyambut kedatangan kekasih. Setelah keduanya kekasih resmi menjadi sepasang istri, maka diserahkannya pusaka penakluk Karera Reksa yang selama ini menjadi bagian dari pusaka wahid keraton bangsa dasar laut. Dan setelah semuanya usai, Sang Sunan langsung izin pamit untuk menunaikan tugas mulia mengalahkan Prabu Siliwangi. Pusaka Karera Reksa langsung diserahkan kepada gurunya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Langsung pusaka itu oleh sang guru ditambahi 1 tombak di atasnya, atau ditancapkannya 1 tombak, sehingga pusaka Karera Reksa yang tadinya mempunyai 7 cabang dan 1 jalur runcing di samping menjadi 9 cabang, dan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati tombak Karera Reksa diberi nama baru dengan sebutan pusaka Agung Wana Tombak Nirwana Cakra Langit. Dengan pusaka Cakra Langit, akhirnya Prabu Siliwangi bisa dikalahkan melalui perang tanding selama 7 hari 7 malam berturut-turut, dan tombak Cakra Langit sendiri akhirnya dimuseumkan atau kembali di Keraton Dasar Laut Pantai Selatan. Wallahu a'lam bishawab.